Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik dan dimampukan untuk tetap bisa bersyukur dalam segala keadaan. Saudara, kita sering mendengar kata misi dan penginjilan. Menurut saudara, kira-kira apa arti dari kedua kata ini? Misi dan penginjilan. Samakah? Atau berbedakah? Atau bagaimana? Mari kita coba untuk memahaminya bersama. Saudara, kata misi yang dalam bahasa Inggris disebut mission, arti sederhananya adalah utusan. Berarti misi adalah rancangan pengutusan Allah bagi dunia ini untuk membawa shalom bagi manusia dan segenap ciptaannya, sehingga membawa kemuliaan bagi Allah. Kira-kira seperti itulah definisi yang disebutkan oleh salah satu artikel. Tetapi saya berpikir itu adalah definisi yang baik, saudara. Definisi itu mencerminkan firman Tuhan yang disebutkan dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan Allah sampai selama-lamanya. Juga dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, dunia ini milik Allah, dan Allah punya rencana bagi dunia ini. Jadi sederhananya, misi adalah rancangan yang berasal dari Allah untuk mendatangkan shalom bagi dunia ini yang terkait dengan seluruh aspek dan bidang kehidupan. Jadi kita bermisi, artinya kita turut ambil bagian dalam segala rancangan yang bersumber dari Allah yang kekal itu. Lalu bagaimana dengan penginjilan? Saudara, penginjilan atau pemberitaan Injil sederhananya adalah sebuah berita atau kabar baik yang disampaikan tentang prakarsa penyelamatan Allah bagi manusia berdosa yang sudah diberitakan sejak dari perjanjian lama dan telah dilakukan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau misi adalah pengutusan, penginjilan adalah gerakan utusan. Gerakan bagi mereka yang diutus. Pertanyaannya bagi kita, saudara, siapa yang diutus? Saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, terkhusus di dalam kitab Injil dan Kisah Para Rasul, kita akan melihat orang-orang yang sudah mendengar kabar baik, hatinya bersuka cita, mereka menjadi percaya, lalu kemudian mereka pergi untuk kembali memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang belum percaya. Ditambah lagi, saudara, Tuhan Yesus juga pernah memberitakan tentang amanat agung untuk pergi menjadikan semua orang menjadi bangsa yang dimuridkan di dalam nama Tuhan. Dan juga kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Maka saudara, sebenarnya kita harus mengerti, setiap kita yang sudah mengaku percaya adalah subjek dari penginjilan. Dan mereka adalah saudara dan saya. Saudara, dalam pertandingan sepak bola, kurang lebih ada 3 tipe penonton. Tipe penonton yang pertama, mereka yang tidak peduli permainannya seperti apa, yang penting tim mereka yang mereka support harus menang. Mereka berharap tim mereka menang bagaimanapun caranya. Tipe penonton kedua, mereka lebih menyukai permainan yang indah, permainan yang cantik, sehingga mereka akan menonton laga-laga atau pertandingan-pertandingan yang mempertontonkan permainan-permainan bola dengan passing-passing, umpan-umpan, tendangan-tendangan yang indah. Tapi tahukah saudara, ada tipe penonton yang ketiga. Mereka tidak hanya menonton, mereka ada di dalam lapangan. Mereka ada di pinggir lapangan, mereka adalah pelatih, mereka adalah kru, mereka adalah orang-orang yang turut dalam bagian tim sepak bola. Mereka menyaksikan, tetapi mereka juga merancang.
Mereka berpikir bahkan mereka melakukan sesuatu demi kemenangan timnya. Saudara, dalam kehidupan ini tentu Tuhan menghendaki kita menjadi seperti tipe yang ketiga. Kita ada di tengah dunia ini, kita tidak hanya hidup di tengah dunia ini, tetapi kita punya tugas dan panggilan, yaitu untuk menggenapkan misi Allah. Dan Allah memanggil kita juga untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan pengharapan dan membutuhkan keselamatan yang daripada Allah. Saudara, di tengah situasi pandemi ini, betapa indahnya jikalau kita boleh membawa kabar baik itu kepada mereka yang lelah, kepada mereka yang berbeban berat, kepada mereka yang terluka, kepada mereka yang tidak punya pengharapan. Maka marilah kita menjadi murid-murid Kristus. Marilah kita menjadi orang-orang yang juga mengambil beban ini, mengerti akan beban ini, bahwa Allah punya misi bagi dunia ini, bahwa Allah punya misi untuk menjadikan kehidupan ini lebih baik, dan kita dipanggil untuk melayani Tuhan, menjadi pemberita Injilnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.